LDR tuh jadi bikin hubungan jadi lebih intens nggak sih? Ya, betul. Karena kan kita dipaksa dalam tanda kutip untuk menjalin. Kecamatan di kota Serang, Banten, terendam banjir hingga ketinggian 5 meter. Diduga jebolnya bendungan Sindang Heula di Kabupaten Serang, ditambah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Sriati selaku guru pembimbing pada mata pelajaran Bahasa Indonesia serta teman-teman semua yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji serta syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat melaksanakan kegiatan debat secara online pada hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita akan melaksanakan kegiatan debat dengan topik yang akan kita bahas adalah banyaknya tayangan televisi yang dapat merusak moral bangsa. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nabil Put Aulia dari kelas 10 TKP 2 sebagai moderator yang akan memandu kegiatan debat pada hari ini. Di sini saya akan membacakan tertib pada debat. Peserta debat pada hari ini dibagi menjadi dua tim. Yang pertama ada tim pro dan yang kedua ada tim kontra. Masing-masing tim hanya diperbolehkan berbicara kurang lebih 2 menit. Setiap tim wajib mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Baiklah, peserta debat yang bahagia, marilah langsung saja kita memasuki ke acara yang pertama, yaitu pembukaan. Dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka kegiatan debat pada hari ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya, saya persilakan kepada masing-masing tim untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari tim pro, kepada tim pro, saya persilakan. Perkenalkan, nama saya Salsabila, saya dari tim pro. Halo, nama saya Melati dari kelas 10 TKP 2. Saya sebagai tim pro. Hai, perkenalkan nama saya Sylvia Desi Tangalia dari kelas 10 TKP 2 sebagai tim pro. Ya, saya persilakan kepada tim kontra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa dari kelas 10 TKP 2, nomor absen 6. Di sini saya sebagai tim kontra. Halo, nama saya Robi Saputra dari kelas 10 OTKP 2. Saya sebagai tim kontra. Saya Siti Wahdania dari kelas 10 TKP 2, absen 30, saya sebagai tim kontra. Selanjutnya, saya persilakan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan argumen dengan waktu kurang lebih 2 menit. Dimulai dari tim pro, kepada tim pro, saya persilakan. Saya sangat setuju dengan pendapat yang menyatakan bahwa banyak tayangan di televisi yang merusak moral bangsa. Sinetron terutamanya kerap kali mengajarkan hal-hal yang tidak baik seperti membenci orang lain, mengucapkan kata-kata kotor, bertindak tidak sopan kepada orang tua, melakukan tindakan kriminal, mengabaikan pelajaran, dan banyak hal lainnya. Hal ini kita tidak bisa anggap wajar karena akan berdampak pada masa depan bangsa ini serta pada generasi muda. Saya setuju bahwa tayangan sinetron televisi berpengaruh buruk bagi anak-anak. Hal ini terjadi karena sinetron pada umumnya ditujukan kepada remaja dan dewasa, dan di dalamnya terdapat adegan-adegan yang seharusnya tidak ditonton atau dilihat oleh anak-anak. Saya setuju, karena program televisi membawa dampak buruk bagi generasi muda Indonesia. Mulai dari kalangan anak-anak, remaja, hingga dewasa sudah dipastikan sering menonton televisi. Televisi seolah-olah menjadi sebuah candu bagi mereka. Di zaman sekarang, banyak tayangan televisi yang sangatlah memprihatinkan. Ada banyak stasiun televisi yang menyiarkan program yang kurang mendidik. Secara tidak langsung, mereka akan menjerumuskan generasi muda, khususnya anak-anak dan remaja pada jurang kebodohan. Ya, kepada tim kontra, saya persilakan. Saya tidak setuju dengan pernyataan tersebut, sebab pada faktanya ada banyak sinetron yang justru mendidik sekaligus menghibur bagi anak-anak. Sinetron-sinetron ini menampilkan adegan yang bisa menjadi teladan bagi anak-anak. Jadi tidak bisa dikatakan semua sinetron itu buruk. Contohnya, sinetron yang bisa menjadi teladan mendidik bagi anak-anak adalah Keluarga Cemara. Saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan bahwa banyak tayangan di televisi yang dapat merusak moral bangsa. Tayangan televisi dibuat berdasarkan keinginan para penonton. Dengan kata lain, isi tayangan tersebut hanya disajikan sebagai jawaban atas kebutuhan. Jika terjadi kerusakan moral bangsa, tayangan televisi tidak dapat dijadikan sebagai kambing hitam fenomena ini. Saya tidak setuju dengan pertanyaan ini. Baik atau buruknya tayangan televisi tergantung acara apa yang kita tonton.
Jika kita memilih program acara yang akan kita tonton, itu tidak akan terjadi kerusakan moral bangsa. Tidak dapat dikatakan sebagai perusak moral bangsa, karena masih banyak hal lain yang dapat merusak moral bangsa, seperti contohnya pergaulan bebas. Setelah dari setiap tim, baik tim pro maupun tim kontra sudah menyampaikan argumennya masing-masing. Selanjutnya, saya persilakan kepada masing-masing tim untuk memberikan pertanyaan kepada lawannya dan menjawab pertanyaan yang telah diajukan. Dimulai dari tim pro, kepada tim pro, saya persilakan. Saya ingin bertanya kepada tim kontra, mengapa kalian tidak setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa banyaknya tayangan televisi tidak merusak moral bangsa? Saya tidak setuju dengan pernyataan televisi merusak moral bangsa. Balik lagi, tayangan televisi dibuat berdasarkan keinginan para penonton. Dengan kata lain, isi tantangan tersebut disajikan sebagai jawaban atas kebutuhan. Jika terjadi kerusakan moral bangsa, tayangan televisi tidak bisa dijadikan kambing hitam dalam kejadian ini. Karena tidak semua tayangan di televisi yang mempunyai tujuan untuk merusak moral bangsa. Dan ada beberapa tayangan yang dikhususkan untuk orang-orang dewasa dan untuk anak-anak. Jika anak-anak sedang menonton televisi, jangan lupa didampingi oleh orang tua agar tidak mau terjadi hal-hal yang negatif. Jika kalian tidak setuju bahwa tayangan televisi dapat merusak moral bangsa, lalu bagaimana jika anak-anak yang sudah kecanduan menonton tayangan televisi sehingga dia lupa waktu untuk belajar? Pentingnya membatasi screen time pada anak. 1. Pastikan screen time tidak mengganggu aktivitas lain. Selain membatasi jadwal menonton TV, batasi juga penggunaan gadget di waktu-waktu tertentu, seperti sedang makan dan sedang belajar. Kedua, berilah contoh yang baik kepada anak. Anak-anak biasanya meniru dan mencontoh kebiasaan kedua orang tuanya. Jadi berilah contoh penggunaan gadget dan TV yang baik kepada mereka. Ketiga, memberikan gadget di waktu yang tepat. Waktu yang tepat memberikan gadget kepada anak-anak di atas usia 2 tahun. Kita sebagai orang tua harus memiliki sikap tegas terhadap anak-anak agar tidak terlalu keseringan menonton televisi. Dan kita sebagai orang tua harus membuat jadwal belajar untuk anak-anak. Dan jangan lupa dampingi anak ketika sedang belajar, agar mereka mempunyai waktu yang seimbang dalam belajar dan menonton televisi. Bimbing anak untuk melakukan kegiatan yang membutuhkan aktivitas fisik dibanding menonton televisi. Anak lebih baik melakukan kegiatan di luar sehingga mereka lebih sehat. Selanjutnya, kepada tim kontra, saya persilakan. Mengapa Anda sangat yakin bahwa tayangan di televisi dapat merusak moral bangsa? Ya, karena di zaman sekarang masih banyak tayangan televisi yang kurang mendidik. Dikhawatirkan anak-anak dan remaja akan melakukan hal yang sama sesuai dengan apa yang mereka lihat di sinetron tersebut. Karena tayangan televisi di zaman sekarang banyak yang mengandung unsur-unsur kedewasaan. Khawatirnya anak-anak yang di bawah umur menonton tayangan televisi yang tidak sepantasnya ia tonton. Karena banyak sekali tayangan sinetron yang memperlihatkan adegan yang seharusnya tidak disaksikan. Sebagai contoh, sering kita saksikan adegan berpelukan dan bermesraan di lingkungan sekolah. Hal tersebut dapat mendorong anak-anak dan remaja mengerti bahwa berpelukan atau bermesraan itu hal yang wajar dilakukan di sekolah. Mengapa keresahan moral bangsa masih saja dilimpahkan kepada tayangan televisi? Saya akan menjawab pertanyaan dari tim kontra. Karena banyaknya tayangan televisi yang menayangkan film di atas usia 17 tahun yang tidak pantas ditonton untuk anak berusia 17 tahun. Karena televisi merupakan media yang banyak dipakai oleh masyarakat. Mulai dari orang tua, remaja, dan anak-anak merupakan penikmat tayangan televisi. Karena banyak tayangan di dalamnya terdapat adegan yang dapat merusak moral bangsa. Teman yang berbahagia, kita sudah mendengarkan argumen dari masing-masing tim dan masing-masing tim pula sudah melakukan sesi tanya jawab. Selanjutnya saya akan memberikan kesempatan kepada masing-masing tim untuk menyampaikan kesimpulan dari argumen yang dijelaskan. Dengan waktu kurang lebih 2 menit, dimulai dari tim pro kepada tim pro, saya persilakan. Kesimpulan dari yang saya dapatkan dengan pernyataan bahwa tayangan televisi merusak moral bangsa, bahwa sinetron meracuni pikiran anak. Apa yang anak lihat cenderung lebih mudah ditiru apa yang anak dengar, karena kita masih anak-anak dan otak lebih mudah berkonsentrasi dan menirukan segala
hal sesuatu terutama yang dilihatnya tanpa tahu apakah hal yang ditirunya itu baik atau buruk untuk dirinya. Kesimpulan yang saya dapatkan, banyak tayangan televisi yang bisa merusak moral bangsa. Tayangan yang menampilkan adegan kekerasan dan perilaku buruk yang lainnya dapat mendorong penonton untuk menirukan dan melakukan hal tersebut. Kesimpulannya, tayangan televisi dapat merusak generasi bangsa karena banyak sekali adegan yang seharusnya tidak ditayangkan dan dilihat oleh anak-anak. Selanjutnya kepada tim kontra, saya persilakan. Tayangan televisi terdapat dampak positif dan dampak negatifnya. Pandai-pandailah memilih tayangan televisi yang baik buat diri kita sendiri. Kesimpulan yang saya dapat yaitu tayangan di televisi merupakan keinginan para penonton, dan tayangan-tayangan tersebut tidak dapat dijadikan sebagai kambing hitam dalam fenomena ini. Kesimpulan dari teks saya adalah tayangan televisi tidak bisa merusak moral bangsa karena tergantung kita memilih program televisi apa yang ingin kita tonton. Dan juga program televisi juga banyak membantu kita mengetahui segala informasi seperti berita, program TV, Liputan 6, Trans TV, Trans 7, dan menurut saya yang merusak moral bangsa adalah seperti pergaulan bebas. Serta dapat teman bahagia, kegiatan debat pada hari ini telah selesai. Adapun kesimpulan yang telah diambil dari masing-masing tim adalah televisi tidak sepenuhnya memberikan dampak buruk pada masyarakat. Namun ada manfaat yang dapat kita ambil dalam menonton televisi. Akan tetapi kita harus memilih dengan bijak tayangan televisi yang cocok atau yang patut ditonton oleh kalangan anak-anak, remaja maupun dewasa. Nabila Putri Aulia sebagai moderator mohon pamit undur diri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.